La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nuba'atsu insyaallahu taala minal aminin. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di atas kalimat itu kita hidup sebagai seorang muslim. Dan nanti kita akan mati dengan kalimat itu, ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur wa biha nuba'atsu insyaallahu taala minal aminin. Dan insyaallah nanti kita akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan aman dalam barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berkali-kali di mana-mana tempat dengan siapapun selalu bilang, anak-anak muda nih boleh punya hobi apa saja. Passionnya boleh kayak gimana pun, tapi ingat jangan lepas, jangan longgar, jangan dicul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ente boleh blakrak nang dina nang Bromo, nang Semeru, nang Argopuro, nang kemana-mana. Boleh ikut ini, ikut itu, macam-macam. Tapi jangan lupakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil nunggu Kak Agam nih. Kira-kira Kak Agam nih jadi nggak sih ke sini? Ini panitianya serba ngeprank nih kayaknya ya. Masya Allah. Enggak rek, asli tenang. Berikutnya, awal kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Wakil Ketua Takmir, yakni Bapak Khotib, meskipun tidak bertindak sebagai khotib pada sore hari ini, tapi namanya tetap khotib sesuai dengan akte dan KTP. Kepada beliau, Bapak Khotib yang kami hormati, tafadhol alaihi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus terang saya melihat orang-orang yang ada di depan saya ini, saya jadi merinding. Merinding dan bulu kuduk saya berdiri. Bukan karena lebih banyak perempuannya ya, tapi karena saya melihat kebangkitan Islam akan segera nampak. Saya bahagia sekali, saya bersyukur sekali di tengah fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa sekali. Masih banyak anak-anak muda yang mau berjuang dan berdakwah untuk dan atas nama Islam. Dan bersyukurlah teman-teman semua, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kalian adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang garda terdepan untuk memperbaiki keadaan umat ini. Di tengah kondisi umat yang luar biasa, mungkin teman-teman sudah tahu dan sering disampaikan oleh Ustadz Hutri, keadaan para pemuda-pemudi sekarang yang luar biasa. Masih ada di tengah-tengah kita anak-anak muda yang masih mau berpikir tentang agamanya, di mana kemudian anak-anak muda di luar sana itu sudah mulai tidak berpikir, bahkan mereka tidak tahu agama saya itu agama apa. Kalian adalah orang-orang pilihan Allah yang mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir zaman ya, sampai yaumul qiyamah. Karena siapa lagi kita mau bergantung Islam ini akan bangkit kalau bukan kita yang berada di depan. Dan kita harus bersyukur bahwa kitalah orang-orang yang dimaksudkan di dalam sabda Nabi insyaallah, bahwa akan ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, di mana pada saat itu tidak ada naungan lagi, tidak ada pertolongan lagi kecuali naungan dan pertolongan Allah. Siapakah di antara 7 golongan itu? 7 golongan itu adalah kita, saya dan teman-teman semua. Adalah pemuda-pemudi yang masa mudanya dihabiskan untuk kebaikan-kebaikan. Pemuda-pemudi yang masa mudanya terpaut dengan masjid. Alhamdulillah, ini kayak saya yang ceramah menggantikan Ustadz Agam ini ya. Karena sesuai namanya saya khotib. Kalau diberi mic insya Allah 1-2 jam habis. Baik teman-teman semua, saya menyampaikan terima kasih banyak mewakili Ketua Takmir
Beliau sangat senang dan bahagia sekali diberikan kesempatan masjid yang ini adalah milik umat untuk dijadikan tempat kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan kajian pada hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk perbaikan diri bagi semua yang hadir di sini, dan juga kegiatan kajian ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan beliau juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyambutan atau ada fasilitas yang disediakan oleh Masjid Al-Ikhlas ini kurang berkenan, khususnya kepada Ustadz Tutri dan juga kepada teman-teman panitia Majelis Kaul. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini masih terus dilanjutkan di tempat-tempat lain, khususnya di Masjid Puri Bunga Nirwana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sambutan-sambutan sudah. Berikutnya biar adem dulu nih ya. Tenang, biar adem. Nanti siapin Q&A yang sesuai dengan kehidupan Anda sehari-hari realitanya. Siapin, nanti boleh tanya via kertas, boleh tanya langsung mumpung ada mic wireless gak pakai kabel. Boleh DM di Instagram Sobat Majelis Gaul, kita akan bacakan. Lalu kemudian juga bisa tulis pakai kertas ya. Kalau Ikhwan diutamakan tanya langsung enggak apa-apa dan sebagainya. Baik. Supaya adem, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara kita yang sudah amanai, yakni Akhi Nafila, Akhi Nizar, bukan Habib Nizar ya. Insya Allah Habib Nizar akhir bulan, Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi mendinginkan hati kita dan juga membuat keikhlasan dan keridhaan kita pada sore hari ini semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik. Berikutnya, gini Bang, kalau orang Jawa itu punya kaidah. Kata orang Jawa, mereka mengatakan save the best for last. Artinya, lihat di bawah ini. Seri tekone mburi. Ya itu kalau orang Jawa Bang, seri tekone mburi. Jadi kayaknya antum sesi kedua nih. Berikutnya, kita akan dengerin inspirasi dari Akhi Nafila, Bang Tatas. Jauh-jauh dari Malang, tadi juga ada yang dari Malang Bang. Iya. Tapi bukan calon nyantum kayaknya Bang. Bang Tatas dari Lombok ya. Bang Tatas dari Lombok, dan percaya enggak guys? Percaya enggak? Saya sama Bang Tatas nih udah kontak-kontak, udah komunikasi sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu sebelum corona. Kita udah kontak-kontak dan sebagainya. Beliau founder Pemuda Hijrah yang sekarang teman baik di Lombok, udah kontak-kontak sebelum corona. Corona pun juga forum online dan sebagainya. Dan baru pertama kali ketemu tahun kemarin. Coba bayangkan. Jaringan online-nya udah 5 tahun yang lalu, jaringan nyata baru ketemu tatap muka baru tahun kemarin. Waktu-waktu ada Ustadz Hilmi Firdausi di Lombok ya, di Loteng begitu. Nah, yuk kita simak ilmu dari Bang Tatas, dan ingat, kita ada sayembara ya. Kita ada sayembara. Boleh difoto, boleh di video, di post di Instastory, tuliskan satu inspirasi apa yang teman-teman dapetin. Satu aja, tak usah banyak-banyak, satu aja yang teman-teman dapetin. Kemudian di post di Instastory, jangan lupa tag IG-nya Bang Agam, @agamfahrul 04 juta followernya, amin gitu Bang.
Udah. Dan juga RT rumah tangga Tatas ya. Ya, R Tatas dan juga sobat majelis gaul, sobat_majelis gaul. Bagi yang paling gercep ngeteknya, nanti di repost apa enggak Bang ini Bang? Maksa ya, maksa nge-repostnya. Nggak, kalau majelis gaul akan di repost. Sobat majelis gaul akan di repost, soalnya followernya dikit, jadi perlu repost. Yang paling gercep, yang paling bagus tulis inspirasinya paling ngena akan mendapatkan hadiah istimewa dari ketua panitia berupa 1 unit permen. Nggak, Anda cuma pegang doang, 1 unit permen ya. Nggak. Ada aja istimewa ada pokoknya. Jadi antum sambil cek IG, siapa yang ngetek duluan, siapa yang poin-poinnya paling dapat dan sebagainya. Oke, semuanya fokus ya. Semua fokus, tenang aja, ini bukan bangku kuliah. Di sini kita asik-asik, santai tapi nancep, ngena ilmunya. Oke? Kepada Bang Tatas, tafadhol alaihi masykur. Cek. Duduk ya. Berdiri. Saya terlalu tinggi loh diri saya. Di depan. Sakit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, panas. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita bisa berada di masjid bersama teman-teman semuanya yang dari Jember dan sekitaran Jember ya. Tadi ada yang dari Malang, Berangkatnya dari Malang. Wih, saya juga dari Malang kemarin. Kenapa kita nggak kajian di sana aja? Next time. Ustadz, siap Jember Ustadz? Jember, Malang. Gas. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, saya baru pertama kali ke Jember. Kemarin naik travel ya. Ustadz, pas ditanya sama sopirnya, mau ke Jember, Bang? Ya. Jembernya Jember mana? Nggak tahu. Tanya panitia. Karena nggak tahu mau berhenti di mana, nggak tahu. Tapi alhamdulillah bisa sampai hotel dengan selamat. Jadi izinkan saya teman-teman di sini yang followersnya belum 1 juta buat sharing kepada teman-teman semuanya, teman-teman anak muda yang ada di sini, semoga nanti ada hikmah yang bisa diambil dari saya insyaallah. Alhamdulillah, saya asli Lombok, kebetulan kuliah di Malang, Universitas Islam Malang. Kemarin habis sidang, alhamdulillah bisa lulus 4 tahun. Saya jurusan teknik sipil, tapi saya sekarang jadi penulis, terus ngisi acara. Nah kan? Nyambung? Tidak. Tapi itulah kehidupan. Jadi saya masuk teknik sipil karena orang tua saya pengen teknik sipil, saya nulis karena keinginan saya sendiri, saya sharing-sharing seperti ini karena saya suka. Jadi nggak selalu hal yang kita sukai harus kita turun, nggak semua jurusan yang kita sukai harus kita masuk ke sana, tapi ada banyak hal yang harus kita coba dan mungkin dengan hal itulah kita bisa berada di posisi yang sekarang. Termasuk saya. Dulu saya salah satu anak yang ini sharing, anak ada yang kuliah? Kuliah? Banyak ya? Kuliah semua rata-rata ya? Ada yang SMA? Oh masih ada yang SMA, alhamdulillah. Jadi saya sharing aja, nanti ilmu agamanya di Agam, yang Mesir. Ini pesisir ya, jadi Lombok kan Ustaz, Lombok. Mesir dan pesisir. Ilmunya jauh. Saya sharing saja, nanti semoga ada hikmahnya. Jadi dulu ketika saya SMA, itu saya banyak ikut SNMPTN, SBMPTN kan teman-teman tahu ya, paham lah ya. Tes kedinasan dan sebagainya, tapi qadarullah alhamdulillah nggak lulus. Saya tes TAN tidak lulus, tes SNMPTN di IPB nggak lulus, di ITS Surabaya tidak lulus. Jadi banyak kegagalan-kegagalan yang justru saat ini menjadi titik syukur yang harus kita syukuri. Ketika kita menerima sebuah kegagalan di titik yang sama, di waktu yang sama, mungkin kita nggak akan terima tentang kegagalan yang kita raih. Sebab apa? Sebab kita berekspektasi pada usaha kita sendiri. Ketika saya dulu tes TAN misalkan, tes TAN
testan, belajar hampir 1 tahun. Belajar untuk testan yang hanya 1 hari. 1 tahun belajar, ada nilai minimum Nusa Tenggara Barat, nilai minimumnya 900. Berapakah nilai saya? 899. Apakah sakit hati? Jelas iya. Apakah dulu ketika kita menerima hal itu kita terima begitu saja? Jelas enggak. Karena ekspektasinya lah ketika kita berusaha dengan maksimal maka hasilnya juga maksimal. Tapi Allah enggak. Allah terkadang memiliki jalan yang berbeda, takdir yang berbeda yang harus kita terima. Walaupun kita harus menangis menerima kegagalan ujian yang Allah berikan. Tapi begitulah jalannya. Dan kalau saya pikir-pikir, jika dulu saya keterima stan, mungkin hari ini saya bekerja di kantoran, betul? Mungkin hari ini saya nggak akan ada di Jember. Mungkin hari ini saya nggak akan nulis buku. Mungkin hari ini saya nggak akan ngisi ke beberapa daerah. Jadi di satu titik kegagalan, ada banyak kebaikan yang belum kita ketahui. Jadi ini yang akan kita mention teman-teman. Yang ini harus kita garis bawahi. Apa yang harus kita bawahi? Di satu titik ujian yang terkadang membuat kita menangis, ada banyak kebaikan yang belum kita ketahui. Dan itu pasti ada. Sebab apa? Kegagalan ini kita terima dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti di antara kita pernah berpikir Allah ini jahat. Karena ujian yang kita terima, betul? Pernah? Pasti pernah. Saya pun sama. Kegagalan, tangisan, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dulu ketika gempa Lombok, saya kehilangan banyak orang yang saya sayangi. Kita mengira Allah ini jahat, Allah ini nggak baik, Allah ini apa? Pasti kita pernah berada di posisi yang demikian. Tapi di satu titik nanti kita nggak bersyukur. Sebab apa? Sebab beberapa ujian yang kita terima, kita menjadi memilih jalan-jalan yang berbeda. Alhamdulillah saya di Malang dapat beasiswa 4 tahun. Jadi saya kuliah nggak bayar apa-apa. Udahlah beasiswa, sekarang lulus. Alhamdulillah bisa tepat waktu, bisa mengisi kesana kemari yang mungkin ketika dulu saya ngotot, saya memaksakan diri masuk ke dalam apa yang saya impikan, mungkin saya nggak akan merasakan ini semua. Tapi apa? Ketika kita mampu menerima apa takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menerima takdir-takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita mention. Karena sebab apa teman-teman? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 2 hal, 2 ilmu yang ada pada diri kita. 2 hal ini harus teman-teman pelajari dari sekarang. Kalau belum belajar 2 hal ini, teman-teman harus sadar kalau teman-teman punya 2 hal ini dari sekarang. Apa 2 hal ini? Yang pertama ada yang namanya kita proses adaptasi. Ada namanya adaptasi, ini diberikan kepada semua makhluk, yang laki-laki maupun perempuan, siapapun, mau muslim mau enggak, ada diberikan satu kemampuan oleh Allah yang bernama adaptasi. Coba, kalian pernah nggak berada di posisi ketika kalian ngira kalian nggak bisa ngelewatin suatu ujian? Pernah? Tapi sekarang lewat nggak? Pernah nggak kalian berpikir ketika satu titik gagalan, terus kalian nangis, kalian ngira kehidupan kalian udah berhenti sampai di sana saja? Pernah nggak? Pernah. Tapi sekarang kita masih hidup, kita masih bertahan. Kenapa? Karena adaptasi. Adaptasi ini membuat kita akan bersyukur, akan melewati hari-hari sulit. Kalian mungkin akan nangis setiap hari di dalam kamar, bahkan kalian nggak punya tempat cerita untuk menceritakan hal-hal sedih yang kalian rasakan. Pasti akan kalian rasain itu, tapi kalian akan terbiasa. Makanya ketika saya punya guru, punya teman tuh, saya selalu curhat dan selalu diberikan nasihat. Apa katanya? Tatas, kita semua teman-teman pasti akan menerima rasa sakit yang bahkan lebih dari apa rasa sakit sebelumnya. Pasti. Saya nggak akan bilang hidup kalian ke depannya akan lempeng, enak-enak saja, enggak. Di masa depan ada satu titik ujian yang akan membuat kalian menangis lebih dari sebelumnya. Ada satu titik ujian yang akan membuat kalian bersedih lebih dari sebelumnya. Akan ada satu hal yang mungkin kalian nggak akan terima lebih dari sebelumnya. Tapi percayalah, ada Allah, percayalah pada diri kalian sendiri. Jahatnya kita adalah kita bergantung pada orang lain dan kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Itu jahatnya kita. Udahlah kita nggak percaya pada diri kita sendiri, berujungnya pada apa? Kita nggak percaya sama takdir Allah. Maka bagaimana agar kita berubah? Bagaimana agar kita bisa move up, bisa terus berjalan masa depan, bisa bertahan? Karena saya pasti percaya selalu ada masa depan bagi orang-orang yang bertahan. Maka bagaimana cara kita agar bertahan hari ini?
percaya dulu sama diri kita sendiri. Hidup ini teman-teman seperti membaca sebuah novel. Kalian pernah baca novel? Novel Terelie, novel apapun yang kalian baca hari ini, bisa nggak kalian menyimpulkan isi novel itu dengan hanya membaca covernya saja? Nggak bisa. Kehidupan pun sama teman-teman. Kalian nggak bisa mendikte kehidupan kalian sendiri, mentakdirkan kehidupan kalian sendiri gagal di masa depan hanya karena kalian gagal hari ini. Hanya cover kegagalan yang kalian rasakan. Hanya karena covernya nggak bagus hari ini, kalian bilang, oh saya gagal. Enggak. Kenapa kalian bilang kalian gagal? Ketika kita berpikir masa depan adalah kegagalan yang akan kita terima, itu sama saja kita berpikir bahwa Allah ini gagal dalam kehidupan kita. Allah ini gagal dalam mentakdirkan kehidupan kita. Itu sama jahatnya. Ketika kita nggak percaya sama diri kita sendiri, yang berarti kita juga nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian, kita semua, saya, teman-teman, jadi saya nggak akan pernah membandingkan. Kamu enak, ujiannya cuma segini. Lah saya nggak akan. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Mungkin ujian yang kalian terima hari ini lebih berat daripada ujiannya, tapi jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena kita semua adalah tokoh utama di kehidupan kita masing-masing. Kita punya novel sendiri kehidupan kita. Kalian mungkin baru baca halaman 100. Novel kalian sampai halaman 1000. Jadi ketika kalian mentakdirkan diri kalian dengan halaman 100, kalian belum baca 900 halaman novel kehidupan kalian. Inilah yang membuat kita harus bertahan, yakni dengan berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara bertahan paling ampuh. Kita mungkin bisa bertahan dengan teman-teman dekat, tapi Allah Maha membolak-balikan hati. Hari ini ada teman dekat kita, tapi suatu saat kita mungkin akan menjauh. Kalian punya teman dekat pas SMP? Pernah? Pas SD punya teman dekat? Hari ini masih kenal? Ada yang udah jauh-jauhan? Ada, lebih banyak bahkan. Itu, jadi ketika kalian bergantungnya sama orang lain ini bisa meninggalkan. Nah itu titik jatuhnya kita, yakni ketika kita bergantung sama manusia, lalu ditinggalkan manusia, kita akan ngerasa sendiri, karena kita nggak pernah cukup dengan diri sendiri. Lalu apa? Ketika kita udah bisa beradaptasi dengan luka yang kita terima, kita bisa menerima apapun yang kita rasakan hari ini, bagaimana agar kita bisa bertahan? Kedepannya ada satu poin penting yang harus kita catat, dan satu poin penting yang paling bisa membuat kalian bertahan di masa depan. Ada yang namanya point of view. Apa? Point of view. Point of view itu sudut pandang. Sudut pandang. Teman-teman, ketika kalian ngira Tatas misalkan yang di depan ini atau Ustadz Agam yang ada di depan kalian sekarang hidupnya enak-enak dan sebagainya, karena kalian memandang kehidupannya dari segi yang enak-enak. Kalian nggak pernah tahu kan, seperti yang saya bilang tadi, gagal ini, gagal itu dan sebagainya. Kita semua pun pernah merasakan kegagalan. Tapi yang kita tunjukkan di sosial media adalah kehidupan kita yang senang-senang saja, yang ketawa saja, yang bahagia-bahagia saja. Karena kita hanya memandang dari titik itu. Tapi ketika hari ini kita diuji dengan ujian yang begitu berat, yang mungkin kita menangis ya silahkan. Bagaimana cara kita memandang? Pandanglah ujian itu dengan kebaikan yang akan kita terima di masa depan. Karena mustahil bagi Allah hari ini memberikan kita satu ujian yang membuat kita menangis tanpa disertai kelak ada satu kenikmatan yang akan membuat kita bahagia. Mustahil bagi Allah. Jadi itulah prasangka yang harus kita bangun. Cara pandang yang harus kita bangun bagaimana? yakni ketika kita menerima satu ujian yang membuat kita menangis, pasti ada kebaikan yang belum kita ketahui. Maka percayalah kepada kebaikan itu, jangan jatuh karena ujian yang hari ini. Jadi teman-teman, karena nanti kita akan banyak Q&A, dan biar kita bisa dengerin Kak Agam, jadi closing yang bisa saya sampaikan buat teman-teman hari ini yang ada di Jember, buat teman-teman semuanya, kita mungkin hari ini adalah orang yang tumbuh dengan luka kita masing-masing, betul? Kalian pasti pernah kehilangan, kalian mungkin pernah putus asa, kalian pasti pernah merasakan kegagalan di versi kehidupan kalian masing-masing, yang saya mungkin gak akan pernah tahu apa itu, dan kalian juga gak perlu menceritakan itu kepada saya, tapi saya yakin kita pernah berada di posisi yang jatuh. Pasti, karena Allah yang mengatakan pasti kita akan menerima ujian.
Tapi teman-teman, ketahuilah bahwasanya akan ada kebaikan yang akan kita rasakan di masa depan. Teman-teman yang laki-laki yang mungkin gak pernah punya tempat cerita, mungkin teman-teman juga ada di sini perempuan yang gak pernah punya tempat cerita atau yang terus menyembunyikan ceritanya dari orang lain. Ceritakan masalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan masalah itu, lautkanlah dalam lautan doa, karena itulah cara kita bertahan satu-satunya. Ketika kita berharap pada manusia, manusia bisa meninggalkan kita kapan saja. Tapi ketika kita berharap sama Allah, Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Allah yang kita kira jahat adalah Allah yang sama, yang tidak menghukum kita ketika kita melakukan dosa. Allah yang hari ini menunda terkabulnya doa-doa kalian. Allah nggak pernah nggak ngabulin doa kita. Allah menunda doa-doa kita terkabulin sampai di posisi yang terbaik. Saya hari ini nggak pernah cita-cita pergi ke Jember, tapi Allah takdirkan pergi ke Jember. Saya dulu gagal tes STAN, tapi bulan kemarin bareng Agam ngisi di STAN, ngisi acara di STAN. Jadi banyak kebaikan yang nggak pernah kita rencanakan, banyak jalan yang nggak akan pernah kalian duga. Tapi Allah beri jalan itu, Allah kasih jalan itu. Jadi jangan pernah putus asa. Ketika hari ini kalian putus asa, nggak tahu arah kemana, bertahan saja. Karena besok ada kebaikan dari orang-orang di sekitar kita yang akan membawa kita ke tempat yang akan kita rasakan, yang nggak pernah kalian pernah impikan. Jadi itu, hari ini mungkin kalian nggak punya cara, apa cita-cita saya, kemana saya harus melangkah, akan jadi apa sih di masa depan. Pasti kita bingung kan? Udah kerja susah, kita lihat sosial media, orang banyak pengangguran, orang sekarang demo di mana-mana, kita bingung dengan masa depan kita. Yang harus kita lakukan ini bertahan setiap hari. Bertahan dengan bertuhan, maka nanti Tuhan yang akan tunjukkan jalannya, jalan yang akan kalian impikan, jalan yang akan membuat kalian bahagia setiap hari. Jadi tugas kita hari ini ya ini bertahan. Kalian hari ini boleh nangis silahkan. Yang laki-laki mungkin terus sembunyi nangis setiap hari, entah di lautan doanya, entah ketika dia sholat, entah ketika dia sendiri di kamarnya, pasti pernah nangis juga. Tapi itulah manusia, penuh tangisnya, penuh ujiannya. Tapi kelak ada satu titik bahagia yang akan kita rasakan, yang akan membuat kita lupa segala tangis yang akan ada sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Nanti kita lanjut di sesi Q&A ya Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus bertahan, semoga kita sampai di titik kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya mereka mau tepuk tangan, karena tadi udah di ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Emang kalau yang ngomong itu novelis, penulis itu beda. Ya, sih. Apa kayak yang Buya Hamka itu? Apa namanya? Zainuddin gitu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu sudah menunjukkan pukul mau maghrib, sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Iya paham. Alhamdulillah Bang Agam jauh-jauh, Bang ahlan wa sahlan di Jember, udah siap-siap pakai jas, coba tinggal nunggu penghulu KUA selesai nih akad nih kayaknya ya. Insyaallah. Nggak, kita doakan tahun depan Bang ke Jember lagi bareng Gus Ivan, bareng Husain Basaiban, kita sewa gor yang asli gor. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu. Asli rek, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sebelumnya untuk mensupport dakwah Majelis Gaul, silakan teman-teman bisa mengisi kotak infak yang beredar. Ada tadi Mbak Ferindi mana? Saya nggak omdo, tapi saya mulai dari diri saya sendiri. Karena kita Majelis Gaul kumpulan dari anak muda, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Loh mana nggak ada malah. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Afwan ya, ini semoga bukan riak tapi setengah pamer. Ya silakan diputarkan, taruh di situ aja, kasihkan Mbak Ferindi lagi. Baik, berikutnya kita serahkan kepada Bang Agam, silakan semua kamera, semua perhatian, semua apa silakan. Jangan lupa nanti inspirasi apa, motivasi apa yang didapetin, di tag di IG story juga beliau. Dan jangan lupa untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Amin, ya robbal. Bang, tanpa berpanjang kata lagi, tafadhol alaihi masykur, time is yours Bang.
Berdiri atau duduk? Saya sebenarnya kurang terlalu suka berdiri karena terlalu banyak pasang mata yang menyaksikan saya. Jadi kan itu membuat diri saya terlalu berisik. Sebab yang seperti ini terlalu berisik untuk orang-orang hening seperti saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini kelihatan? Ini majelis taklim dari mana, Ibu? Bajunya sama semua. Pondok Tahfiz. Insyaallah. Alhamdulillah. Saya nggak usah perkenalkan diri karena tidak perlu lagi siapa yang tidak kenal saya di sini. Kenapa? Ada yang mau menyangkal? Dan follower saya paling banyak sendiri di sini. Dan akun saya centang biru sendiri di sini. Ada 130.000 bisa beli. Orang-orang butuh validasi. Jauh saya dari Pulau Sumatera. Saya hidup itu dari tanah Melayu. Terbuang jauh di Pulau Jawa. Bukan terbuang, jalan-jalan saya jauh sampai dengan Pulau Jawa. Ini kan seperti halnya kisah seseorang yang ditulis oleh penulis tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Kalian tahu Buya Hamka? Siapa? Udah nobar? Nobar film Buya Hamka udah? Kalian kalau tahu Reybong, ya itu aslinya pemerannya saya. Enggak, iya Bang Ahmad Fuadi itu nge-call saya mau nggak jadi Buya Hamka waktu kecil. Luar biasa. Itu film bagus. Ada yang luar biasanya lagi, saya ditawarin bukan film tapi sinetron. Judul sinetronnya itu apa ya? Antonim kata nikmat apa? Indosiar. Apa? Azab. Kalian bayangin Agam Fahrul mati dikejar gas 5 kg. Agam Fahrul mati masuk cor-coran. Semenjak saat itu mama saya nggak ngasih lagi izin ngambil perfilman. Kalian tertawa. Nggak tahu satu kali casting berapa dibayar? Satu kali casting itu dibayar 18 juta. Satu hari ada 40 casting. 18 kali 40. Berapa adik-adik? Banyak juta. Cuman ya kayak gitu, saya jadi mayat. Mulut terbuka karena sering menggibah. Masuk cor-coran, udah masuk kuburan kena petir. Wah, luar biasa. Iya, di film Buya Hamka itu aslinya saya mau main waktu kecil. Dan Buya Hamka itu kan nulis satu buku bagus banget. Buya Hamka itu ditulis sama Ahmad Fuadi, dan Buya Hamka itu nulis satu film bagus. Mungkin teman-teman pernah nobar juga. Apa judulnya? Tenggelamnya kapal. Seorang dari tanah Makassar pergi ke Melayu, kemudian terbuang di Pulau Jawa. Sama seperti saya. Cuman bedanya dia miris. Siapa namanya? Zainuddin. Zainuddin itu waktu terpuruk ditinggal sama Hayati, Bang. Tapi giliran Zainuddin sukses, Hayati minta balikan. Kodrat perempuan itu kayak gitu. Kalau kita susah ditinggal, tapi kalau kita sukses dikejar. Waktu Zainuddin susah dibuang sama Hayati, tapi waktu Zainuddin sukses Hayati minta
balikan. Apa kata Zainuddin di situ? Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku, kau patahkan dan kau minta maaf. Baru kata Hayati, mengapa kau jawab aku sekejam itu Zainuddin? Kata Zainuddin apa? Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang pada dirinya padahal kecil, tapi lupa kekejamannya sendiri padahal begitu besarnya. Lupakah kau di antara kita siapa yang kejam, Hayati? Bukankah kau yang telah berjanji kepada saya ketika saya diusir oleh nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu, orang hina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antar saya di simpang jalan. Kau berkata kepadaku akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih gagah, kaya raya, banyak uang, berkedaulatan. Kau kawin dengan dia. Padahal kau mengatakan kepadaku bahwa pernikahan itu bukan terpaksa yang dipaksa orang lain, akan tetapi keinginan hati sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwasanya tanganmu telah berinai, menunjukkan bahwa kau telah memiliki kepunyaan orang lain. Kau pilih kehidupan yang lebih mewah, banyak uang, mentereng, berenang dalam emas, bersayap uang kertas. Siapa di antara kita yang kejam, Hayati? Siapa yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi, berpengetahuan luas, tetapi malah terbuang di Pulau Jawa, hilang kampung dan halamannya? Tidak. Siapa di antara kita yang kejam? Tidak Aisyah. Hampir saya mati menanggung cicilan. Itu kalau saya. Satu lagi, biar istri saya nonton. Tidak Aisyah. Hampir saya mati melihat harga di keranjang Shopee. Semua itu kalau udah, ya Allah, perempuan itu kalau udah punya Shopee bang, kalau udah punya istri jangan kasih dia aplikasi oren. Suka masuk keranjang, suka masuk keranjang, suka masuk keranjang. Kita lihatnya ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman bukan itu yang saya notice. Sakit nggak kayak jadi Zainuddin? Sakit nggak bang jadi Zainuddin? Banget. Karena apa? Berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia adalah titik puncak daripada penyesalan, daripada kekecewaan. Semakin tinggi kau berharap kepada manusia, maka semakin tinggi pula kau merasakan kekecewaan. Aku telah merasakan semua kepahitan dalam hidup, tetapi tidak ada yang membuatku lebih pahit daripada sakitnya berharap kepada Ali bin Abi Thalib. Ada satu quote bagus banget di situ, ditulis sama Buya Hamka. Buya Hamka itu ini seolah-olah Zainuddin ngirim surat ke Hayati. Dia bilang, nulis di situ Zainuddin, wahai Hayati, aku tahu di antara banyak pintu cinta, ada pintu cinta dari rasa rindu, ada pintu cinta dari rasa sayang, ada pintu cinta dari rasa kangen. Tapi izinkan aku memasuki dirimu melalui satu pintu cinta, yaitu pintu cinta rasa kasihan. Nggak pernah baca kalian? Itu bukunya cuma 200 halaman. Tapi kenapa di situ Zainuddin membuat satu surat, izinkan aku mencintaimu dengan pintu rasa kasih? Karena satu-satunya pintu rasa yang tidak memiliki sebab dan akibat, yaitu pintu rasa kasihan. Sama kayak ibu bapak saya, sama kayak Ustadz Khutri dengan anaknya. Kalau bukan karena pintu rasa kasihan, nggak mau menghidupi anaknya, nggak bakal bisa menghidupi anaknya. Oh nggak mau, kamu kayaknya bukan anak saya, nggak ganteng, nggak cantik, ditinggalin. Kalau melalui pintu rasa yang lain. Tapi kalau kita minta dengan pintu rasa kasihan, tidak pernah meminta sebab dan akibat, sebab dan alasan. Sama kayak Allah cinta kita itu bukan karena pintu mana-mana,
tapi karena pintu rasa kasih. Karena Allah kasihan nengok kalian banyak dosanya. Kalau saya kan sama aja, banyak. Karena Allah tahu kita itu banyak dosanya, Allah kasihan sama kita. Allah pilih kita di antara mereka-mereka yang sudah dipilih tapi tidak datang di sini. Tahu bukti bahwa Allah cinta sama kita? Mau lihat buktinya? Coba buka surah Toha ayat 13. Udah turunkan HP-nya, mau dipoto terus. Surah Toha ayat 13. Coba buka. Ini bukti bahasanya Allah itu cinta sama kita dan Allah memilih kita. Sudah dibuka? Yang nggak ada HP-nya tolong kasih. Di Safari, kalau di HP kentang itu di Google, di Google. Sorry, kami tidak mengenal Google. Udah? Apa Allah katakan di situ? Wa ana akhtartuka Udah dibuka? Wa ana akhtartuka fastami lima. Apa artinya? Dan aku telah memilihmu untuk apa? Mendatangi tentang sebuah kebaikan. Fastami lima yuha. Jauh-jauh dari Malang, padahal saya besok ngisi di Malang juga. Ada yang dari Lamongan, padahal saya udah sering makan Indomie soto Lamongan. Jauh datang ke sini. Wa ana akhtartuka fastami lima yuha. Allah datangkan kita, Allah pilih kita. Banyak yang dipilih, banyak. Banyak yang lihat browser, banyak yang lihat poster, banyak. Tapi yang ketika dipilih nggak ngambil itu pilihan, artinya kuda Allah kasih hidayah, tapi malah nggak diambil. Semua di antara kita itu dapat hidayah. Hatta Fir'aun. Fir'aun tahu? Udah pernah kenalan, Bang? Fir'aun itu segimana buruknya dikatakan dalam Al-Quran, sampai-sampai dipilih sama Allah didatangkan dua nabi. Siapa nabinya? Musa dan Harun. Dua nabi, Allah pilih nabi itu Fir'aun, didatangkan hidayah, tapi nggak diambil. Sama kayak orang udah lihat poster, oh ada kajian nih di Jember, tapi malah nggak diambil. Nah orang-orang yang udah ngambil itu udah Allah pilih, maka langsung lanjut ke buka surah Al-Ankabut ayat 26, ayat 62, maris. Al-Ankabut ayat 62. Ini kalau kita udah berhasil mengambil pilihan Allah tadi. Sudah dibuka? Apa kata Allah di situ? Walladzina jahadu, betul? Iya. Salah berarti 26. Namanya juga manusia. Sudah dibuka? Walladzina jahadu. Oh salah, berarti 62 betul. 62. Ih, jangan gimana sih. Marah-marah aja. Saya jauh-jauh kesini naik kereta masih dimarah-marah. Udah, betul ya? Walladzina jahadu, iya kan? Bukan? Oh iya, itu pertengahan ayat. Coba tengok bawahnya. Kalian menyalahkan terus. Ada sampai di situ walladzina jahadu fi sabilillah walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Ada? Oh 69. Ya udah jangan ngegas ya. Katanya orang Jawa itu ramah-ramah. Tidak saya temukan di sini. Oh Madura. Jember keras. Ini bangsa Husain memang nih. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana, iya kan? Itu orang kalau udah ngambil hidayah sama Allah, maka Allah di situ fina lanahdiyahum subulana. Udah kasih niat, ada di situ namanya himmah aliyah. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Udah kan dapatkan itu?
Allah milih kita, kita ambil ini poster, kita daftar, Allah tunjukkan di situ fina lanahdiyahum subulana. Nah, siapa yang menggerakkan hati kita? Siapa kemudian menuntun kita ke jalan yang rela-rela kita panas-panasan di sini hanya bertemu seorang yang dengan kesombongan akun yang banyak ini. Maka disitulah kita harusnya mengucapkan alhamdulillah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya belum buka dari tadi tuh. Ya kan? Oh baru prolog. Masya Allah. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Biar ini kan yang jauh, biar kita saling berteman, coba pegang teman sebelahnya dulu. Biar tumbuh rasa ukhuwah kita. Coba pegang teman sebelahnya. Sudah? Bang, jangan malu-malu. Tidak ada di antara kita sekat. Sudah dipegang? Sudah. Ibu-ibu majelis ta'lim ini sudah dipegang? Sudah? Ikutin setelah saya. Ikutin setelah saya. Ikan gurame, ikan gabus. Ikan arwana makanya tikus. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjamlah dulu 100. Lanjut, 2 tambah 1. 2 tambah 1. Ada 100 enggak tuh? Tidak ada sekat di antara kita. Wah, harus pulang dari sini tuh harus dari jadi berjamaah. Oh, enggak punya lagi persaudaraan setelah dari sini. Gagal ini majelis gaul. Niat pulang dari sini gabung sama majelis gaul, punya banyak circle yang bagus, tumbuh lagi giroh-giroh keimanan, ngajak lagi orang yang lebih banyak, kan kayak gitu. Jadi kalau ada 100 pinjam dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada 2 tipe manusia. Berapa? Ada 2. Satu ini sangat very limited edition. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Sangat sedikit. Saono iyo ngono kuwi. Saono sedikit. Ada 2 tipe orang di muka bumi. Itu sangat. Yang pertama itu sangat sedikit adalah mereka yang menuju Allah dari pintu rasa kesyukuran. Dan ini jumlahnya sangat sedikit. Ngerasa nggak antum datang sama Allah ketika bersyukur? Yang kedua, tipe yang paling banyak dimasuki oleh manusia adalah ketika mereka menuju Tuhannya dari pintu rasa masalah. Lebih banyak mana? Bersyukur ketika menghadap Allah atau ketika dapat masalah baru kemudian datang kepada Allah? Lebih banyak yang mana? 1 atau 2? Mayoritas kalian. Beda sekali dengan saya. Loh, saya kenapa? Saya kan sudah punya semuanya ini yang kalian tidak punya. Anak saya punya, istri saya punya. Oh, Ustadz Putri punya juga. Cuma kan Ustadz Putri sudah terlalu tua. 78 tahun. HUT RI, iya. Nama Ustadz Putri. HUT RI. 78 tahun. Gawat, sudah masuk jokes bapak-bapak ini. Ada 2 tipe yang pertama masuk dari pintu syukur, yang kedua masuk dari pintu. Kalau mau jadi hamba yang dipilih sama Allah, mau jadi hamba yang limited edition, maka masuklah dari pintu rasa bersyukur. Tahu kejadian ketika Bunda Maria tahu siapa? Tahu Bunda Maria? Siapa? Ibunya Nabi Isa. Tahu mihrab itu kayak gini. Jadi di rumah Bunda Maryam itu ada mihrab kecil kayak gini. Jadi setiap kali dia dapat rezeki, beliau
Bunda Maria mengatakan hadza min fadli Robbi, bersyukur, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Maka kalau kita datangnya karena pintu masalah, pintu rasa masalah, jangan berharap ditambah. Karena itu bukan orang-orang yang limited. Tapi kalau kita masuk dari pintu rasa bersyukur, inilah yang kita harapkan. Sedikit kita bersyukur, ditambah. Lihatlah saya ini teman-teman. Bersyukur sedikit, ditambah. Bersyukur sedikit, ditambah. Makanya harus contoh saya, pilih saya. Ustaz mau caleg, mau daftar caleg? Oh, tidak boleh. Apa judulnya ini Ustaz? Muda berdosa, sudah tua ini. Saya sudah menjadi apa? Bapak-bapak ganas. Apa ganas adik-adik? Ganteng anak satu. Sudah tidak lagi bisa ngisi kajian seperti ini. Dan sebentar lagi sudah menjadi banteng ternak. Tahu banteng ternak? Bapak ganteng ngantar anak. Sebentar lagi. Jadi sudah tidak cocok saya ngisi. Lihatlah foto Ustadz Hutri. Malu Ustadz sama umur. Besok-besok ganti Ustadz. Masya Allah. Taib. Ini Ustaz. Takutnya nggak dipanggil lagi ke Jember. Amin. Alhamdulillah. Dalam hidup jangan pernah mencari yang namanya kebahagiaan. Dalam hidup jangan pernah mencari yang namanya ketenangan. Kalau kita hidup mencari kebahagiaan, sampai ujung dunia pun kita tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kalau kita hidup dengan mencari yang namanya ketenangan, bahkan orang meninggal pun tetap berdoa agar mendapatkan ketenangan. Jadi ketenangan seperti apa yang kita cari? Sampai-sampai orang yang meninggal pun minta agar dirinya mendapatkan ketenangan. Jadi kunci pertama kalau kita itu ingin mendapatkan yang namanya ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup adalah mencari yang namanya makna tujuan kehidupan kita di dunia. Kenapa Allah menciptakan kita di dunia? Even burung sekalipun, burung itu kalau dia nggak tahu makna kehidupan dia bakal iri sama ikan yang berenang di dalam air. Burung itu kalau dia nggak paham makna kehidupan dia bakal iri sama kucing yang bisa berjalan di darat. Tapi karena burung itu tahu makna dan fitrah kehidupan dia nggak pernah iri sama ikan yang berenang, dia nggak pernah iri sama kucing yang berjalan. Karena makna kehidupan dia itu berjalan di udara. Apa maknanya? Dia dalam perut kosong di pagi hari, keluar mencari makan, kenyang sampai sore hari, pulang lagi ke sarang. Udah selesai sampai situ. Dia menjalani kehidupannya tanpa ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, karena dia paham makna kebahagiaan yang dia dapatkan dengan rasa ketenangan dalam hidup dia. Kalau udah paham makna kehidupan, datang yang namanya kebahagiaan, hadir yang namanya ketenangan. Burung itu nggak pernah ngeluh, nggak pernah iri sama ikan, nggak pernah iri sama kucing, karena dia paham makna yang namanya kehidupan. Kenapa Allah takdirkan dia hidup di dunia? Saya Agam Fahrul tidak iri sama kehidupan. Sudah alhamdulillah sedang berjalan sih, belum sampai, kadang masih iri juga. Enggak. Sudah berjalan kepada kenapa Allah menciptakan saya? Apa makna kenapa Allah menghadirkan saya di dunia? Oh ini nih makna saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada guna manusia. Akhirnya saya enggak iri sama orang-orang yang berpangkat, orang yang kemudian mau jadi jabatan, punya jabatan. Enggak iri sama orang yang punya itu, enggak.
Karena ini ya, saya mau ngasih tahu. Setelah saya sampai berfollower berjuta-juta seperti ini, saya sudah sampai di taraf orang kemana-mana, ada Ustaz Agam. Sudah sampai di taraf seperti itu. Tapi kemudian yang saya pahami ketika kita berjalan di alam barzakh itu tidak ada riuh tepuk tangan seperti ini. Itu enggak ada kemudian sorak semangat yang kita dapati. Kita berjalan ke alam barzakh itu sendirian. Enggak ada orang-orang sebanyak ini yang menyaksikan pasang mata, Agam semangat dikit lagi. Enggak ada. Ketika kita jalan menuju alam barzakh itu dalam keadaan sendiri. Haulak masalah, saya kasih contoh. Tanggal 8 September 2022, ada yang ingat hari apa? 50.000. Jangan dilihat. Jangan dilihat Google. 8 September 2022. Gak ingat hari apa? Ada seorang perempuan yang bahkan dia nggak kenal kita tapi seluruh dunia kenal dia. Itu meninggal dunia. Siapa namanya? Queen Elisa? Nggak tahu juga. Tahu kan, Ratu Elizabeth, Ratu Inggris. Tahu? Dia nggak tahu kehadiran kita di dunia, tapi kita tahu. Bahkan kita semua kenal dia. 8 September 2022. 11 bulan dia meninggal. Secepat itu kita melupakan orang yang paling terkenal di dunia. Bahkan kekayaannya itu 99,9 yang dimiliki kekayaan orang manusia di bumi. Tapi kalau kita sadar secepat itu manusia melupakan orang yang paling terkenal di dunia, maka kita hidup itu tidak lebih untuk menyenangkan orang lain. Tidak ada. Yang kita inginkan adalah membantu orang lain agar zat yang menciptakan kita itu senang. Nyambung? Allah, tidur aja kalian ini. Tapi benar ya, kalau tidur itu memang seperti itu kan, namanya apa? Riyadhah min riyadhatil jannah. Iya kan? Orang itu kalau udah, kalian tenang nggak di masjid? Tenang kan? Di masjid itu tenang. Dan hebatnya ini jadi saksi, bahkan dari tadi saya itu ngantuk, entah ngantuk karena apa, entah apa segala macam. Tapi memang janji Allah di surah Ali Imran 154. Ketika orang sedang merasakan aman, ketika orang sedang merasakan ketenangan, maka Allah mengirimkan kepada dia itu rasa kantuk. Jadi jangan marahi teman kalian yang suka ngantuk. Kau nih ngantukan. Langsung aja kita jawab, sorry, circle kami yang punya ketenangan. Circle yang tidak memiliki ketenangan, diam aja. Itu penyemangat buat kita yang ngantukan. Makna kehidupan, kalau kita sudah paham makna kehidupan yang kita jalani, maka kebahagiaan itu datang dan ketenangan itu hadir. Enggak iri sama pencapaian orang lain. Apalagi yang muda kayak gini, irinya itu luar biasa. Ya Allah, mana keadilanmu ya Allah? Kalau memang harta itu adalah titipan, kayaknya Raffi Ahmad kebanyakan ya Allah. Pernah minta kayak gitu? Mana keadilanmu ya Allah? Itu karena apa? Kita nggak paham makna kehidupan. Hanya karena kita nggak paham makna kehidupan, akhirnya timbul rasa dengki. Kita hidup itu nggak lebih daripada 60-70 tahun. Udah selesai sampai dengan situ. Orang yang paling terkenal sekalipun 22 September kalian tanya hari apa, nggak ada yang tahu. Padahal orang yang paling terkenal di seluruh dunia itu Ratu Elizabeth meninggal. Secepat itu, 11 bulan cuman kita langsung melupakannya. Tapi tahu Imam Syafi'i, kemudian orang-orang yang bermanfaat, even Nabi Muhammad, semuanya yang memberikan kemanfaatan. Orangnya udah nggak ada, jasadnya sudah terbujur kaku, tapi namanya terus hadir. Sahih Bukhari, Muslim, bahkan kita nggak tahu mukanya yang mana. Tapi setelah meninggal, karena kebermanfaatannya untuk orang, namanya hadir terus. Makanya saya tuh selalu nggak suka suruh berdiri tepuk tangan, ini terlalu berisik untuk orang-orang hening seperti saya. Kalau kita sudah paham makna dalam kehidupan, dan Allah pun memiliki 3 makna peristiwa dalam kehidupan kita. Berapa? Ada berapa?
Tiga. Yang pertama, makna kehidupan yang Allah hadirkan untuk kita. Ini biar kita paham makna kehidupan kita, biar kenapa Allah menciptakan dunia, kenapa kita digelimang sama masalah, kenapa kita dihadirkan banyak kemaksiatan. Makna peristiwa pertama dan makna pertama yang Allah hadirkan untuk kita tentang penciptaan bumi adalah tentang yang namanya nomor satu. Namanya adalah ujian. Apa makna peristiwa pertama? Ujian. Pernah kena ujian? Contoh sini bang, apa ujian yang abang paling berat rasakan? Kita adu nasib. Pernah apa bang ujian terberat? Ujian terberat yang pernah dialami itu iman yang sangat dahulunya tinggi itu sangat rendah sehingga kita kadang belum sehingga kita yang dahulunya sangat dekat dengan Allah itu malah lebih rendah. Tidak manusiawi sekali ini. Saya kira susah makan, ditinggal orang, ternyata di antara banyak kenikmatan yang hilang saya rasakan ternyata kenikmatan iman yang paling pedih kita ketika kita kehilangan. Wah, tepuk tangan. Jangan. Luar biasa, saya pun kaget dengan jawabannya. Jangan, ada yang baru. Nggak dapat air minum bang? Itu pun ujian namanya. Jauh-jauh nyari ketenangan, nyari keimanan, air minum nggak dapat pun udah ujian itu. Yang pertama namanya ujian. Surah yang turun berkenaan dengan ini adalah surah kedua ayat 155. Boleh dibuka. Jadi peristiwa pertama makna kehidupan, 1 ujian. Surah yang turun 2.155. Bisa gitu adik-adik. Udah dibuka 2.155. Udah Allah? Udah di situ lihat kalam Allah di situ? Ada yang mau bantu saya maju di sini baca, Bang, yang ikhwan? Ada yang mau baca di sini? Oh, mati lah gua. Pemuda ketua Muhammadiyah. Oh iya, Masya Allah Muhammadiyah. Saya pun Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah, kalau di NU anak kiai itu namanya Gus. Kalau di Muhammadiyah nggak ada, adanya guys. Saya itu guys. Oke, Bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Insyaallah barakallahu fikum. Ada yang disebutin sama Mas tadi tentang ujian, kehilangan iman. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa, wal ju' rasa, wa naqsim minal amwal, rasa,
kekurangan harta. Jadi kita paham peristiwa pertama namanya ujian. Datangnya ujian itu dari siapa? Dari walana beluannakum, dan kami mengirim kepada kalian semua, itu namanya ujian. Ada makna ujian di sini. Ada kamu ketika rasa lapar, ada kamu ketika rasa kehilangan, ada kamu ketika rasa kekurangan harta. Kita pernah semuanya di sini. Saya pernah rasa kehilangan, saya pernah rasa ketakutan, saya pernah rasa kekurangan harta. Kita semua pernah. Nggak ada yang nggak pernah, nggak mungkin nggak pernah. Betul? Makna kehidupan pertama. Maka passwordnya apa? Kalau kita sudah paham, oh ini kayaknya ujian nih, gue kelaparan, saya kemudian ketakutan, saya kok rasanya kekurangan harta. Passwordnya apa? Pertama, di situ nomor satu adalah meminta. Meminta sama Allah. Hilangkan rasa takut, bantu hilangkan rasa lapar, bantu hilangkan rasa kekurangan harta. Tapi kita gimana masalahnya kalau kita, Bang, kita udah doa nih, kenapa rasa takutnya nggak hilang? Pernah? Kita udah doa nih, kenapa rasa kekurangan hartanya masih terus hadir? Kita udah doa, kenapa rasa laparnya terus saja di sini? Kenapa? Karena kita udah menjalankan yang pertama, mungkin cara pertama nggak terlalu efektif, jalankan password yang kedua. Password kedua adalah intansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong hamba Allah, maka Allah pun akan menolong kamu. Jadi password pertama apa? Password pertama apa? Kemudian password kedua menolong hamba Allah. Peristiwa pertama namanya datangnya dari siapa? Surahnya surah ayat. Passwordnya yang pertama meminta, yang kedua menolong. Kalau kita gagal pada peristiwa makna kehidupan yang pertama, katakanlah kita udah gagal dalam masa ujian. Kita lapar malah pergi ke pesugihan, udah tahu lapar datang ke dukun. Kita kehilangan kunci malah pergi ke orang pintar. Banyak orang pintar di sini. Kehilangan, kemudian kita rasa kekurangan harta malah melihara tuyul. Kalau kita udah gagal pada peristiwa pertama, jangankan kita, jangankan saya, jangankan teman-teman, even Ustadz Hutri, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, itu dua hamba Allah pilihan Nabi gagal pada peristiwa makna kehidupan yang pertama. Jadi turunlah di situ makna peristiwa kehidupan yang kedua, namanya adalah azab. Apa adik-adik? Azab. Surahnya apa? Surah An-Nisa ayat 79. Boleh dibuka? Surah An-Nisa ayat 79. Ada Quran buka Quran, ada HP buka HP. Sudah dibuka? Itu gimana kalimatnya? Ma asobaka, betul? Ma asobaka min sayyiatin, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Jadi kalau kita sadar peristiwa makna kehidupan yang kedua namanya azab, itu datangnya dari yang baik, datangnya dari yang buruk, datangnya karena diri sendiri. Jadi makna peristiwa kehidupan yang kedua itu datangnya dari kita sendiri karena gagal pada makna kehidupan peristiwa yang pertama, namanya adalah azab. Password yang datangnya dari kita sendiri. Surah yang turun surah An-Nisa ayat 79. Passwordnya apa? Memohon. Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan di situ, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, udah kamu tinggal di surga, sama istri kamu tinggal di surga. Ada godaan di situ, iblis datang kepada berdua untuk makan salah satu buah khuldi. Kita tahu ceritanya, akhirnya keduanya dibuang dari surga, dikeluarkan dari surga. Udah dikasih nikmat,
gagal pada peristiwa pertama karena keburukan diri sendiri, kejahatan diri sendiri, kebatilan diri sendiri, kesalahan dia sendiri-sendiri, dikeluarkan dari surga, barulah di situ berduanya ditimpa yang namanya azab. Datangnya karena diri kita sendiri. Jadi jangan nyalahin Allah kalau kita udah hidup, ngapa saya ini sesusah ini ya? Karena pada peristiwa makna kehidupan yang pertama kita udah gagal. Kalau kita udah sampai pada fase masa yang kedua, maka passwordnya adalah memohon ampun, malis. Passwordnya memohon ampun. Nabi Yunus disuruh sama Allah, Yunus kamu udah di sini. Apa namanya? Nabi Yunus itu punya kaum otak batu, tahu batu? Bukan berhala lagi, memang kepalanya batu. Ada yang suka surah Ar-Rahman? Ih, suka. Mau maharnya surah Ar-Rahman? Ada yang mau maharnya surah Ar-Rahman? Surah Ar-Rahman kenapa berapa kali diturunkan sama Allah? Fabi ayyi ala? Kenapa berkali-kali Allah turunkan seperti itu? Itu kan surah yang Allah turunkan untuk mereka yang kepalanya itu keras kayak Jadi kalau ada perempuan yang dibilang, "Mas, saya mau maharnya surah Ar-Rahman," berarti perempuan itu keras kepalanya seperti Masih belum percaya? Contoh, maaf Bu, ibu punya anak? Kadang kalau anak itu disuruh beli gula, Agam beli gula, bentar mah masih main Mobile Legend. Mamanya bilang sekali lagi, Agam tolong beliin gula. Iya mah nanti bentar lagi. Ya kan kayak gitu, sama Allah ulang-ulang, fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Masih juga diulang lagi, fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Masih batu, diulang terus sama Allah di situ. Jadi kalau ada manusia yang suka dibacain surah Ar-Rahman adalah mereka yang kepalanya keras seperti apalagi tadi yang baca surat pembukaan di sini. Enggak bercanda, tapi kayak gitu. Nah, Nabi Yunus itu punya kaum kepalanya batu, didakwahi enggak mau. Kalian ini kalau masih kayak gini, kata Nabi Yunus, akan datang azab. Kata umatnya apa? Mana azab Yunus? Nanti akan datang, jangan nanti, sekarang. Kalian bayangin, sekarang. Nabi Yunus kan ciut waktu itu, nggak percaya. Akhirnya dia lari sampai kemudian naik kapal ceritanya, kemudian ditenggelamin, dimakan ikan paus. Karena kesalahan dia sendiri, nggak percaya sama Allah. Di situ keburukan dia timbul. Akhirnya datang peristiwa makna kehidupan yang kedua, namanya azab. Nah disitulah Nabi Adam, Nabi Yunus, karena kesalahan mereka sendiri, passwordnya adalah memohon ampunan. Nabi Adam dengan permohonan ampunan yang kita kenal, Rabbana dzalamna, udah salah keras, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nabi Yunus dengan kalimat taubatnya yang kita kenal sampai dengan sekarang, la ilaha anta subhanaka. Bahkan nabi-nabi pun mengajarkan kepada kita, kalau kita udah telanjur jatuh pada yang namanya peristiwa yang kedua, namanya azab, maka memohon atas kesalahan kita. Kebanyakan di antara kita itu kalau mulai doa apa? Langsung ngegas, ya Allah, kayak biasa. Ya Allah, apa kayak langsung doanya, padahal kan ada berdoa itu kalau Nabi Adam mulai itu dengan pengakuan diri dulu, ya Allah aku mengaku salah, aku berbuat seperti ini, lepaskanlah azab ini, baru kalian mau syarat doa itu gampang terkabulkan. Di antara banyak amalan itu ada yang rodun, ada yang diterima. Semua amalan itu sifatnya bisa diterima, bisa tertolak, kecuali satu amalan, yaitu namanya sholawat. Makanya kata Imam An-Nawawi, kalau kita berdoa itu kalau bisa diapit dengan 2 sholat, karena sholawat itu pasti diterima. Mudah-mudahan doa yang kita apit dengan sholawat itu diterima oleh Allah. Tapi jangan lupa dimulai dengan pengakuan diri kalau kita itu penuh dengan dosa. Jangan langsung ngegas, ya Allah Yaris ya Allah, kalau ini Aerox ya Allah, langsung ngegas di situ. Peristiwa pertama namanya
Ujian. Surahnya? Ayat? Datangnya dari mana? Password pertama? Password kedua? Menolong hamba Allah. Peristiwa yang kedua namanya? Surahnya? Datangnya dari mana? Passwordnya? Memohon ampunan. Ada yang terakhir timbul bagi kita adalah namanya ancaman. Ancaman ini dari siapa? Ada yang tahu? 50.000. Oh, nggak jadilah. Nggak bawa duit tas. Nggak jadi duit Ustaz Fitri. Nanti ganti. Peristiwa ketiga namanya? Surahnya buka surah Al-A'raf ayat 16-17. 16-17. Al-A'raf 16-17. Sudah dibuka? Ini masih ada yang foto saya di sini. Sudah dibuka? Apa kata Allah di situ ayat 16? Qala fabima agwaitani laqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum Ancaman itu datangnya dari siapa yang mengatakan seperti itu? Qala fa bima aghwaytani, ya Allah, aku akan menyesatkan manusia. Aku akan memberikan ancaman kepada manusia. Siapa yang mengatakan seperti itu? Iblis. Jadi peristiwa makna kehidupan yang ketiga itu datangnya dari iblis. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari kita sendiri, yang ketiga dari iblis. Surahnya Al-A'raf 16-17. Ancaman apa? Puncak tertinggi iblis itu ketika ingin memberikan ancaman dalam kehidupan seorang hamba adalah diputuskan dari yang namanya nikmat kehidupan yang Allah beri. Kalau udah kita nggak merasakan lagi nikmat yang Allah hadirkan dalam diri kita, maka kita nggak pernah akan bisa mendapatkan makna arti kehidupan. Kenapa Allah menciptakan kita? Ini yang paling urgent, yang paling penting. Dan goals tertinggi daripada iblis ketika menciptakan yang namanya ancaman adalah membuat yang muda, saya mah sudah tidak muda lagi, yang laki-laki dan perempuan itu melakukan interaksi yang kita sering katakan dengan namanya zina. Bang, halo, hai, halo, sedikit sekali manusia. Pegang teman sebelahnya, Bang. Tidak ada kekompakan. Hah? Jamnya. Jamnya tanya jawab yang terakhir ya. Goals terbesar daripada iblis ketika memberikan ancaman adalah memberikan rasa untuk Bang, kalau belum bisa menghidupi diri sendiri, maka jangan merusak masa depan seorang perempuan. Karena susu itu mahal, sumpah demi Allah mahal, enggak bohong. Saya itu untuk kehidupan sehari-hari aja, apalagi anak 3 seperti Ustaz Fitri itu. Susu itu kalian pikir berapa? Entah kalau di sini ya, kalau di Bogor itu satu yang bukan SGM, yang Nutrien Gold itu 260. Satu bulan Hume itu 4 kaleng, 260 kali 4 berapa? 1 juta saya ngeluarin duit. Ada 1 juta, enggak nyampe 1 juta nih. Mahal. Kisah cinta sebelum akad namanya baru kisah akad, kisah kehidupan setelah akad namanya cinta. Enggak ada namanya cinta sebelum, yang ada cinta itu setelah yang namanya Karena setan tahu puncak tertinggi ketika manusia itu udah zina, maka dia kehilangan yang namanya Kalau orang udah kehilangan nikmat dari Allah, maka kemudian dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan karena dia nggak berhasil mendapatkan makna kehidupan yang dia miliki. Kenapa Allah menciptakan saya? Dia nggak sadar, udah kelakuannya zina. Makanya orang-orang pacaran itu palanya batu. Mudah-mudahan keluar dari sini orang yang pacaran diputuskan sama Allah. Mampus.
Oh udah. Peristiwa pertama namanya datangnya dari surahnya 100, passwordnya. Yang kedua minta menolong. Makna kehidupan peristiwa yang kedua datangnya dari surahnya ayat 79, passwordnya memohon. Yang ketiga namanya datangnya dari surahnya ayat, passwordnya adalah setan itu suka dengan sendirinya makhluk, maka passwordnya adalah selalu berjamaah. Passwordnya apa? Selalu berjamaah. Kata Rasulullah, jangan pernah menjadi hadra'ud dima. Apa itu hadra'ud dima? Rumput hijau yang tumbuh di antara rumput-rumput yang kering. Ada dua pilihan, satu kamu ikut kering, yang kedua kalau di pasar tetap hijau kamu akan maka tetap harus berjamaah. Di sini nggak ada komunitas, bohong, ada majelis gaul. Lihatlah murabinya. Akhirul kalam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kena roasting terus gara-gara gini ya. Padahal itu karya tim media itu sebenarnya ya. Baik, Afwan, ini karena waktu kurang 10 menit jadi agak cepat ya, agak cepat saya bacakan. Raffi, admin tolong cek IG pertanyaan. Saya agak cepat. Pertama, jadi gini, teman saya hari ini kan ulang tahun. Nah, teman saya ini salah satu fans berat cinta mati Ustadz Agam. Dia juga hadir nanti pas waktu seminar, jika boleh dan jika Ustadz Agam berkenan, tidak keberatan dan tidak medit. Saya minta tolong Ustadz Agam untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman saya. Tahun lalu saya mencoba DM Ustadz Agam, tapi biasa penyakit centang biru tidak pernah dibalas. Tapi tidak berhasil. Jadi kali ini saya berharap dan benar-benar minta tolong kepada kakak jika memang diperbolehkan. Masalahnya, ini kan dari admin, di foto ke Ana. Ana tanya, siapa namanya? Gak balas, sudah tak balas, dia gak jawab balas namanya gitu. Akhirnya gini, ya udah gini aja Ustaz, tolong suruh ngacung gitu aja. Ana udah WA. Terus siapa namanya? Gak ada nih, gak balas gitu. Umum aja yang ulang tahun. Paling depan. Siapa nama? Namanya? Nama teman? Oh, nama temannya. Window. Ya, baru pertanyaan apa ini? Sudah di video, nanti temennya nangis-nangis lagi mentang. Memang karena susah kalau followernya sedikit nggak kebaca. Jangan nyalakan centang biru. Udah, sudah mau direkam ini. Barakallahu fi umrik, sana helwa. Semoga Allah panjangkan usia dalam ketaatan. Semoga Allah selalu dekat dalam kebahagiaan. Semoga Allah memberikan ketenangan yang bertambah dalam hidupnya, senantiasa bertambah usianya. Selamat bertambah usia kepada Mbak Winda. Assalamualaikum. Parah Katanya, parah. Lagi, apanya agak cepat Ana ya, agak cepat. Langsung, tanpa basa-basi. Assalamualaikum, mohon dijawab oleh Bang Tatas dan juga Ustadz Agam. Gimana biar kami anak-anak muda tidak kecanduan Mobile Legends dan FF? Langsung ini dah, to the point ini, kita dengan waktu berkejaran ini dah. Enggak kecanduan. Saya juga main Mobile Legends, Ustaz. Tapi terakhir saya buka tadi pagi. Terakhir saya main itu 3 minggu yang lalu, jadi enggak kecanduan. Jadi menurut saya ya teman-teman, dan dia juga nih senang main Mobile Legends juga. Jadi kita tuh harus ada yang namanya tuh skala prioritas teman-teman. Di kehidupan kita ini harus ada skala prioritas. Kalau teman-teman misalkan ada yang nggak suka teman-teman terus nge-DM atau ngebilang hal-hal yang buruk atau ngegibah, kalau teman-teman nggak punya skala prioritas, pasti kalian akan terganggu dengan hal-hal tersebut. Pasti kalian akan terusik, kalian akan sakit hati dengan hal-hal tersebut. Tapi karena saya punya skala prioritas yang berbeda, yang lain yang udah saya lakukan. Jadi hal-hal yang dalam tanda kutip negatif itu
nggak berpengaruh lagi pada kehidupan kita. Dan itu pentingnya, karena dulu pernah, apalagi nanti kalau teman-teman jadi influencer dan sebagainya, di kolom komentar banyak hujatan. Kalau kalian nggak punya, apalagi pengangguran gitu kan, kalian bakal baca aja tuh kolom komentarnya, karena nganggur, nggak punya skala prioritas yang lain. Nah orang-orang yang bertahan, ya ini orang-orang yang punya skala prioritas yang udah terjamin, udah tahu arahnya bagaimana. Jadi gitu, jadi kalau kalian mau main Mobile Legends, mau Free Fire dan sebagainya, pasti kalian akan cari waktu yang benar-benar luang. Yang udah kayak enggak, ini udah selesai, urusan ini udah selesai, boleh deh main Mobile Legends sekali, pasti. Tapi kalau dia udah kecanduan, berarti pengangguran ya Ustaz, harus cari kerjaan. Ya, gimana Ustaz? Jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Afwan, ini agak cepat, ini terakhir udah kayaknya, kayak terakhir ini. Antum yang baca pertanyaannya agak sadis nih. Assalamualaikum. Apa alasan Ustadz Agam memilih Mbak Aisyah? Asli nih, coba antum cek. Ya kan? Atas nama siapa ya? Atas nama Hilyatul Husna. Kenapa milih Aisyah? Kenapa enggak Maria? Jawab, Gam. Mbak Hilya, mama kok nengok nih Mbak Hilya. Hilya kan yang nanya? Hilyatul Husna. Mudah-mudahan Aisyah nggak nonton, ya Allah. Kenapa HP kalian diangkat? Kenapa? Biar FYP. Kalian tahu kalau FYP itu apa yang terjadi? Dimarah setiap malam saya. Jadi tolong kerjasama tim ya. Pertama, karena cantik, soleha, yang nggak dimiliki sama kalian. Wallahi kull gamila giddan wa anta mushfahim qultu laka asyan antum enggak paham ya. Oh ya. Karena pertama satu, kenapa saya diam? Karena memang tidak bisa dideskripsikan. Udah pokoknya Aisyah itu luar biasa daripada siapapun. Beda dari yang lain, apalagi kayak kalian. Sombong. Sombong yang barokah dan faedah. Afwan, agak cepat. Jamnya udah habis. Mau titip salam aja buat Pak Tatas, bapak. Tapi jangan sebut username-nya ya, saya malu. Kongret udah sidang dan barakallahu fi umrik, umur ke-21. 21 kau. Belum cukup umur pula lah kau. Meskipun masih hamil 8. Iya. Masih hamil 8. 8 hari lagi. 8 hari lagi ya. Masih muda. Aduh. Nah, terus berikutnya lagi. Jangan lupa follow @sobat_majelis gaul untuk agenda-agenda berikutnya. Kita masih ada Ahwat Only bersama dengan Ustadzah Halimah Al-Idrus, gak ada ikhwannya sama sekali, full. Terus kemudian Buya Yahya dan juga akhir tahun dengan Koh Denis Lim. Tapi yang Koh Denis Lim kayaknya nggak di Jember deh, tapi di Palangkaraya. Yang Palangkaraya ada yang hadir tadi kok, Ustadz Muhyiddin mana? Majelis Gaul Palangkaraya ya dengan Koh Denis Lim di sana insya Allah. Untuk lebih lanjut detailnya silakan di follow dan juga jangan lupa follow @Instagram Al-Ikhlas_PBN ya, Al-Ikhlas_PBN untuk kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan dari takmir di masjid ini. Baik teman-teman semuanya, ana tahu kita semua masih betah dan juga rindu berlama-lama, tapi waktu jua yang memisahkan kita. Emang kadang kalau udah kadung bahagia, 2 jam itu kayak gak kerasa gitu ya. Kuota full online terus dan sebagainya, live bahkan gak kerasa. Tapi kalau udah memang gak mood, 15 menit udah ngantuk. Tapi Masya Allah ini semuanya antusias ya, semuanya kayaknya memang follower berat ini dari Bang Agam dan juga Bang Tatas. Kita doakan semoga Bang Agam, Bang Tatas, Mas Raffi, semuanya yang hadir di sini semuanya sehat seger waras. Rezekinya semakin ngegas. Hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP, susu semuanya lunas. Yang jombloan akhir zaman segera tuntas dapat jodoh. Ya Robbal
Demikian dari kami, mohon izin untuk ditutup. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga kepada Bapak Takmir, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Semoga ini menambah keberkahan masjid ini dan kita semua yang hadir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Info-info berikutnya yang lain-lain ada di WhatsApp group dan ada di Instagram. Aku liqouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Apabila ada jarum yang patah, jangan tusukkan dalam hati. Apabila kami mungkin ada kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Adani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.